Misteri kecil sang pewaris. Selamat mendengarkan. Bagaimana rasanya, Bos? Enak tidak? Tanya Elea penasaran. Sekarang Elea sedang menemani bosnya di meja makan untuk menikmati makanan yang dia buat. Enak, aku suka, jawab Gabriel sembari mengunyah makanan. Bohong. Ya Tuhan, apa Elea memindahkan seluruh air laut ke dalam makanan ini? Rasanya benar-benar asin. Mata Elea berbinar. Dia sudah berusaha sebaik mungkin untuk membuatkan telur gulung isi daging dan sayuran untuk bosnya. Dan hasilnya tidak mengecewakan karena ternyata bosnya suka. Elea, ada yang ingin aku diskusikan denganmu sekarang, ucap Gabriel pelan setelah susah payah menghabiskan makanan berasa air laut itu. Aris dan Nun yang melihat pengorbanan tuan muda mereka merasa begitu takjub. Cinta benar-benar bisa membuat orang melakukan sesuatu yang tidak mereka sukai. Tuan muda mereka sangat pemilih, dan baru saja mereka menyaksikan sendiri kalau tuan muda mereka tanpa ragu menghabiskan makanan yang sudah bisa ditebak kalau rasanya pasti sangat tidak enak. Apa itu, Bos? Tanya Elea. Kau ingin melanjutkan sekolah tidak? Ucap Gabriel balik bertanya. Elea langsung mengangguk. Sedetik kemudian dia menggeleng sambil menggigit ujung kukunya. Ingin, Bos, tapi aku tidak punya uang. Aku tidak menanyakan tentang uang, Elea. Aku hanya ingin kau tahu masih ingin melanjutkan pendidikanmu atau tidak. Tanya Gabriel gemas. Elea tidak langsung menjawab pertanyaan bosnya. Dia ragu untuk mengeluarkan apa yang ada di dalam pikirannya sekarang. Aku sangat ingin melanjutkan pendidikanku, Bos. Tapi aku sadar siapa aku. Jangankan untuk sekolah. Masih bisa bernapas atau tidak mati kelaparan saja aku sudah sangat bersyukur. Orang miskin sepertiku mana boleh berharap terlalu tinggi. Hanya akan ada rasa sakit jika semua keinginanku tidak tercapai. Wajah Elea berubah murung. Tiba-tiba saja terlintas sebuah kejadian yang langsung membuat wajah Elea memucat. Gabriel yang melihat hal itu segera mendekat ke arah Elea. Matanya terbelalak kaget begitu dia menyentuh wajah Elea yang terasa begitu dingin. Astaga Elea, kau kenapa? Tanya Gabriel panik. Nun dan Ares yang melihat kepanikan di wajah tuan muda mereka segera datang mendekat. Mereka berdua sama kagetnya melihat penampilan wajah Elea yang terlihat begitu pucat dengan keringat dingin yang mengalir deras di wajahnya. Elea, panggil Gabriel cemas. Yang dipanggil hanya diam saja dengan tatapan kosong. Pikirannya sedang melayang jauh saat ini. Elea! Elea tersentak kaget saat bosnya berteriak. Dia sedikit linglung. Kenapa kau berteriak, Bos? Tanya Elea bingung. Ares dan Nun mundur ke belakang. Mereka menundukkan kepala saat tuan muda mereka mendekap erat tubuh Nona Elea yang masih terlihat bingung. Kau membuatku takut, Elea. Umam Gabriel dengan napas yang sedikit memburu. Apa aku terlihat seperti hantu, Bos? Gabriel menggeleng. Mungkinkah Elea pernah mengalami sesuatu yang membuatnya trauma? Bagaimana perasaanmu sekarang? Tanya Gabriel setelah merasa sedikit tenang. Elea menatap lekat wajah bosnya saat pelukan mereka terlepas. Pikirannya kembali kosong. Elea, panggil Gabriel lembut sambil mengusap pipinya. Mata Elea mengerjap. Dia berusaha untuk melupakan hari itu. Aku baik-baik saja, Bos, saat Elea memaksakan untuk tersenyum. Gabriel tahu kalau gadis kecilnya sedang berpura-pura. Ekor matanya segera melirik ke arah Ares. Tahu kalau tuan mudanya menginginkan sesuatu, Ares segera mengangguk kemudian pergi dari ruang makan. Dia segera memerintahkan anak buahnya untuk mencari tahu apa yang telah dialami oleh Nona Elea dulu. Wajah Elea masih pucat tapi tidak separah tadi, dan dia tidak sadar kalau tangannya masih mencengkeram kuat lengan kemeja bosnya. Sikap Elea yang tidak seperti biasanya membuat Gabriel curiga. Sangat jelas terlihat kalau gadis kecilnya ini sedang sangat ketakutan. Gabriel kemudian mencoba menelisik masa lalu Elea melalui pikirannya. Emosinya seperti ingin meledak saat dia tidak bisa menemukan apapun dari sana. Bos? Iya sayang, ada apa? Elea biasa saja saat bosnya memanggilnya sayang. Dia tidak merasa risih sama sekali. Apa diskusinya masih bisa ditawar? Tanya Elea ragu-ragu. Kening Gabriel mengerut bingung. Tak lama kemudian dia tersenyum lalu mengangguk. Bagian mana yang ingin kau tawar? Itu, bisa tidak Bos carikan aku sekolah yang gratis saja? Gabriel terdiam. Apa dia terlihat sebegitu miskinnya? Sampai-sampai Elea meminta untuk dijadikan sekolah yang gratis. Entah kenapa Gabriel merasa kalau semua harta kekayaannya sama sekali tidak ada artinya di mata Elea. Miris. Tidak. Wajah Elea dipenuhi awan mendung. Dia tadi sudah sangat berharap jika melanjutkan pendidikannya, jika bosnya bersedia membantu. Kau akan melanjutkan pendidikan di universitas terbaik yang ada di negara ini. Lanjut Gabriel. Benarkah?
Tanya Elea tak percaya. Gabriel mengangguk. Tidak ada sekolah gratis, semua biaya aku yang akan menanggungnya. Mana boleh seperti itu, bos, nanti kalau kau bangkrut bagaimana? Salah Elea tak enak. Wajah Gabriel dan Non terlihat begitu buruk setelah Elea bicara seperti itu. Nona Elea, kapan mata Anda bisa terbuka dan melihat siapa Tuan Muda Gabriel yang sebenarnya? Tuan Muda tidak akan bangkrut meskipun membiayai 1000 Elea yang lain. Saham Tuan Muda tersebar di mana-mana. Mustahil untuknya bisa bangkrut hanya dengan membayar biaya sekolah Anda yang tidak seberapa itu. Elea, kau ingin sekolah kan? Tanya Gabriel berusaha untuk sabar. Elea mengangguk ragu, dia bimbang. Kalau kau masih ragu mengenai biayanya, maka kau boleh membayar ganti rugi dengan cara yang lain, tawar Gabriel. Apa itu, bos? Ada secerca harapan di benak Elea, dan dia tidak akan menyanyiakan kesempatan emas ini. Menjadi istriku. Krik, krik, krik. Hening. Elea dan Gabriel sama-sama terdiam. Jika Elea diam karena merasa bingung, Gabriel terdiam karena sedang gugup. Dia baru saja melamar gadis kecilnya secara tidak sengaja. Ini di luar rencananya. Kenapa harus menjadi istri? Aku kan sudah menjadi sekretarisnya bos di kantor. Memangnya itu belum cukup ya? Belum, Elea. Itu sama sekali belum cukup. Aku ingin kau sepenuhnya. Cintamu, tubuhmu, semuanya. Aku ingin semua yang ada di tubuhmu menjadi milikku. Besok malam kau akan mulai belajar untuk mengejar ketinggalanmu, Elea. Karena 6 bulan lagi tahun ajaran baru akan segera dimulai. Dan tidak ada penolakan. Paksa Gabriel tegas. Spontan Elea langsung mengangguk. Hatinya sangat bahagia karena sebentar lagi dia bisa menikmati bangku universitas yang selama ini sangat dia idam-idamkan. Elea kemudian teringat dengan ganti rugi yang diinginkan oleh bosnya tadi. Apa aku akan tetap menjadi istrimu, bos? Tanya Elea penasaran. Gabriel menyeringai. Tentu saja. Besok pagi kita akan membuat buku nikah sebelum berangkat ke kantor. Apa kau keberatan, Elea? Tidak, bos. Asalkan bisa sekolah menjadi istrimu, aku rasa itu tidak terlalu buruk. Jawab Elea dengan polosnya. Ares yang baru saja muncul rasanya ingin menangis mendengar kata-kata Nona Elea barusan. Tidak buruk. Oh, ayolah. Semua wanita di negara ini berlomba-lomba agar bisa naik ke ranjang tuan mudanya. Ares benar-benar sangat ingin menenggelamkan kepalanya di kolam renang, melihat kepolosan dari calon nyonya di rumah ini. Gadis pintar. Ayo, aku akan mengantarmu ke kamar. Kau perlu istirahat dengan baik untuk menyambut pernikahan kita besok. Ucap Gabriel tanpa mempermasalahkan perkataan aneh Elea. Elea mengangguk, dia diam saja saat tubuhnya digendong oleh bosnya. Kaitkan kakimu di pinggangku, Elea. Perintah Gabriel. Begini, tanya Elea. Gabriel mengangguk, dia kemudian mulai melangkah menuju ke arah lift dengan seringnya ricik di ujung bibirnya. Gabriel seperti mendapatkan jackpot yang sangat besar malam ini. Dia tidak menyangka kalau diskusi yang dia lakukan akan berakhir dengan Elea yang setuju untuk menjadi istrinya. Sebenarnya Gabriel sangat sadar kalau Elea ini belum memahami arti dari pernikahan yang sesungguhnya, tapi dia tidak peduli. Asalkan Elea bisa segera menjadi miliknya. Halal bagi Gabriel untuk memanfaatkan kepolosannya. Dan untungnya lagi, gadis kecilnya ini sangat patuh dan tidak banyak bertanya. Entah karena dia pura-pura bodoh atau karena murni tidak tahu, biarlah semua berjalan seperti ini. Definisi kebahagiaan yang sesungguhnya indah. Diskusi malam ini benar-benar sangat indah. Pagi-pagi sekali kediaman Gabriel terlihat begitu sibuk. Beberapa orang tampak berlari ke sana kemari untuk mempersiapkan semua kebutuhan si tuan rumah. Tampak juga beberapa orang yang sedang menyusun deretan kotak perhiasan di atas meja. Apa semuanya sudah siap? Tanya Gabriel. Non dan Ares berjalan mendekat, keduanya lalu mengangguk. Sudah, Tuan Muda. Hanya tinggal menunggu Nona Elea turun. Jam masih menunjukkan pukul 4:30 pagi. Mungkin bagi semua orang yang ada di sini, ini adalah hari paling gila menurut mereka. Bagaimana tidak? Tengah malam tadi Ares menghubungi mereka dan mengatakan kalau Tuan Muda dari keluarga Ma ingin menikah pagi ini juga. Dan mereka diminta untuk mempersiapkan semuanya. Pernikahan dadakan ini tentu saja membuat semua orang kalang kabut. Rasa kantuk mereka langsung sirna. Digantikan oleh rasa panik akan ancaman yang dilontarkan oleh Ares sebelum menutup panggilannya. Coba saja jika kalian berani terlambat 1 menit. Tidak akan ada tempat untuk kalian tinggal di negara ini. Gabriel tersenyum. Sejak semalam matanya sama sekali tidak bisa terpejam. Dia begitu tidak sabar menunggu hari pernikahan ini tiba. Pastikan semuanya berjalan lancar.
Ini adalah hari kebahagiaanku. Aku akan menghabisi kalian berdua jika Elea sampai merasa tidak senang. Baik, Tuan Muda. Gabriel mengangguk. Dia kemudian berjalan menuju kamar Elea. Tuan Muda, langkah Gabriel terhenti, dia lalu berbalik. Ada apa? Apakah tidak akan ada pesta pernikahan setelah ini? Tanya Nun memastikan. Tidak, jawab Gabriel tegas. Boleh saya tahu apa alasannya? Gabriel mendengus kesal. Tentu saja karena aku tidak mau orang lain melihat kecantikan Elea, apalagi mamangnya. Ares menghela napas. Dia sudah menduga kalau alasan inilah yang membuat tuan mudanya menikah diam-diam. Tapi Nyonya dan Tuan Besar bisa marah jika tidak diundang kemari. Nun mengingatkan tuan mudanya yang tidak mau memberitahukan kabar pernikahan ini pada kedua orang tuanya. Dia khawatir akan ada keributan setelah ini. Biar saja, masalah itu biar aku yang urus. Kalian cukup mengatur semua yang ada di sini. Ingat, aku tidak mau ada kesalahan. Ancam Gabriel kemudian segera pergi dari sana. Nun dan Ares hanya bisa menuruti keinginan tuan muda mereka. Tidak kusangka, tuan muda akan seposesif ini pada Nona Elea. Dan untung saja Nona Elea bukan tipe gadis pemberontak. Jika iya, kepalaku pasti botak menghadapi pertengkaran mereka berdua. Ucap Ares sembari melihat-lihat cincin berlian yang tersusun rapi di atas meja. Nun terkekeh. Mereka berdua kemudian sibuk memeriksa semua persiapan. Sementara itu di dalam kamar, Elea dengan susah payah membuka matanya. Dia menurut saat Lucy dan para lain membawanya masuk ke dalam kamar mandi. Nona Elea, ayo buka matamu. Masuklah ke dalam bathtub itu untuk membersihkan diri, ujuk Lucy gemas. Aku masih mengantuk, Kak Lucy. Bisa tidak mandinya nanti saja? Saut Elea dengan suara serak. Para pelayan terkikik pelan melihat Nona mereka yang bicara tanpa membuka mata. Tidak bisa, Nona. Harus segera bersiap karena ini adalah hari pernikahan Nona dengan Tuan Muda. Kami bisa dihukum jika Nona sampai terlambat, ucap Lucy sambil memeriksa suhu air. Menikahnya nanti saja, Kak Lucy. Saat para pelayan sibuk membujuk Elea agar mau masuk ke dalam bathtub, Gabriel masuk ke dalam kamar. Keningnya mengernyit heran mendengar suara cekikikan dari dalam kamar mandi. Apa yang sedang mereka lakukan? Gumam Gabriel, penasaran. Tak ingin mati penasaran, Gabriel akhirnya menyusul masuk ke dalam kamar mandi. Wajahnya memerah melihat pelayan yang sedang membuka pakaian Elea. Astaga, Tuan Muda, pekik salah satu pelayan kaget. Mata Elea mengercap pelan. Dia lalu menoleh ke arah belakang. Bos, apa kau ingin mandi juga? Dengan susah payah, Gabriel menelan ludahnya. Dia menarik napas dalam-dalam lalu menghembuskannya perlahan. Aku sudah mandi, kalian cepat bantu istriku bersiap, aku akan menunggu di luar. Setelah bicara seperti itu, Gabriel dengan cepat keluar dari kamar Elea. Dia lalu menyandar di balik pintu sambil menundukkan kepala. Sabar, Gabriel. Sebentar lagi Elea akan resmi menjadi milikmu. Kau hanya perlu menahan beberapa jam lagi. Jika di luar Gabriel tengah menenangkan juniornya yang sedang menegang, di dalam kamar mandi Elea tengah bercanda bersama para pelayan. Demi membuat nona mereka tidak lagi mengantuk, Lucy rela bertingkah konyol dengan mengubah-ubah raut wajahnya seperti monyet. Kelakuannya itu membuat Elea tertawa terbahak-bahak hingga bercucuran air mata. Sudah, Kak Lucy, aku sudah tidak kuat tertawa. Rasanya mulutku seperti robek sampai ke telinga, ucap Elea sambil mengelap air mata di sudut matanya. Baik, Nona, sahut Lucy. Tak lama kemudian acara mandi pun usai. Elea segera dikirim ke meja rias di mana beberapa MUA tersedia sedang menunggunya. Selamat pagi, Nona Elea. Kami adalah orang yang akan merias Anda. Sapa mereka seraya tersenyum ramah. Sebenarnya Elea sedikit bingung melihat banyaknya orang asing yang ada di dalam kamar. Namun dia tidak ingin mengungkapkan kebingungannya itu pada mereka. Selamat pagi kembali, Kakak, jawab Elea tak kalah ramah. Bisakah kita langsung mulai merias wajah Nona? Elea mengangguk patuh, dalam hati dia begitu mengagumi gerakan tangan seorang wanita yang tengah mengukir alis matanya. Aku yakin menjadi tukang rias itu bayarannya pasti sangat mahal. Kira-kira mereka membutuhkan karyawan tidak ya? Wah, Nana cantik sekali, puji para pelayan sambil menatap kagum. Elea tersipu. Dia sangat pangling melihat wajahnya sendiri. Terima kasih sudah mendandaniku, Kak. Aku suka sekali. Para prias menganggukkan kepala. Mereka sedikit kaget karena ternyata gadis yang akan menjadi menantu di keluarga Ma masih begitu polos luar dalam. Sama-sama, Nona Elea. Mari silakan, Tuan Muda sedang menunggu di luar. Lucy dengan sigap memegangi ekor gaun pengantin nonanya. Dalam hati dia begitu mengagumi kecantikan alam yang dimiliki oleh nona mereka. Gabriel yang saat itu tengah menyandar di dinding menoleh.
Dia diam terpaku begitu melihat calon istri kecilnya keluar dari dalam kamar. "Perhatikan mata kalian," hardik Ares kepada para penjaga yang terbengong melihat kecantikan dari calon istri tuan mudanya. "Bos, bajunya berat sekali, kira-kira pinggangmu patah tidak ya?" keluh Elea. Mata Gabriel mengerja beberapa kali. Dengan langkah cepat dia segera menghampiri Elea. "Kau cantik sekali sayang," puji Gabriel sembari mengusap pipi calon istrinya. Orang-orang yang tadinya berada di belakang Elea segera pergi menjauh. Mereka kemudian menundukkan kepala melihat keromantisan yang sedang terjadi di hadapan mereka. "Tentu saja aku cantik, bos. Kakak-kakak itu sangat ahli meriasku tadi," saut Elea. Gabriel tersenyum. Tak tahan melihat pesona dari Elea, Gabriel dengan tidak sabar mengecup bibirnya. Perbuatannya itu membuat Elea tersentak kaget, wajahnya memerah. "Bos, kenapa kau menciumku?" tanya Elea lirih. "Memangnya salah ya mencium calon istriku sendiri?" ucap Gabriel balik bertanya tanpa rasa malu. Elea mencoba untuk mencerna perkataan bosnya barusan. Apa iya laki-laki boleh mencium seorang gadis yang sudah menjadi calon istrinya? Aku akan menanyakan hal ini pada Kak Levi nanti. Gabriel diam membiarkan Elea bermain dengan pikirannya sendiri. Dia sedikit tidak suka saat nama gadis kurang ajar itu disebut. "Maaf Tuan Muda, semua orang sudah menunggu Anda di gereja," ucap Nun. "Baiklah, kalian tunggu di luar," sahut Gabriel. "Kita mau kemana, bos?" tanya Elea penasaran. Dengan hati-hati Gabriel menggendong tubuh mungil Elea ala bridal style. Lucy segera memegang gaun nonanya yang menjuntai ke lantai. "Ke tempat kita mengucapkan janji suci, sayang," jawab Gabriel gemas. Elea sebenarnya tidak paham, tapi dia memutuskan untuk patuh dan tidak banyak bertanya. Demi bisa sekolah, begitu pikirnya. Di luar rumah tampak berjajar belasan mobil yang akan mengawal pernikahan Gabriel dan Elea. Begitu mereka tiba, semua penjaga dan pelayan membungkuk hormat. "Selamat menikah untuk Tuan Muda dan Nona Muda." Gabriel mengangguk. Sementara Elea terlihat bingung melihat iring-iringan itu. "Kenapa ramai sekali? Seperti ingin berangkat perang saja," umam Elea. Sudut bibir Gabriel berkedip mendengar gumaman Elea. Dengan hati-hati dia membawa calon istrinya masuk ke dalam mobil. "Jalan." "Baik, Tuan Muda," jawab Ares. Di dalam mobil, Gabriel terus menggenggam tangan Elea. Sesekali dia juga menciumi jari-jari mungilnya. Dan perbuatannya itu sama sekali tidak membuat Elea merasa terganggu. Dia malah asik memandangi jalanan yang sudah hampir 10 hari ini tidak dia lihat. "Maafkan aku terus memperdaya kebodohanmu, Elea. Aku melakukan ini semua karena terlalu menginginkanmu. Aku benar-benar sangat mencintaimu, istri kecilku." Elea diam mematung setelah tahu siapa pria yang berdiri di sebelahnya. Wajahnya terlihat tegang, bingung, dan juga takut. "Nona Elea, apa kau bersedia menjadi istri Tuan Muda Gabriel Sakwelma?" Tidak ada jawaban dari Elea saat pendeta bertanya padanya. Pikirannya sibuk berlarian ke sana kemari memikirkan sesuatu. Bagaimana ini? Jika Kak Levi tahu aku akan menikah dengan orang yang telah menghilangkan pekerjaannya, dia pasti akan sangat marah. Aku tidak mau kehilangan satu-satunya temanku di dunia ini. Pendeta melihat ke arah Gabriel dengan tatapan bingung. Begitu juga Ares, Nun, dan para pelayan. Mereka semua dibuat keheranan dengan kebungkaman Elea. "Tuan Muda, apa Nona Elea dipaksa untuk menikah dengan Anda?" tanya pendeta curiga. "Jangan asal bicara, Pak Pendeta. Tuan Muda sama sekali tidak memaksanya," saut Ares tak terima. Gabriel memberi isyarat agar semua orang diam. Dia mengerti akan kekagetan Elea yang baru tahu kebenaran tentang dirinya. "Elea?" Masih belum ada jawaban dari Elea. Gadis itu masih sibuk melamun. "Bos akan langsung membunuhku setelah ini. Ya Tuhan, kenapa aku bodoh sekali sampai tidak menyadari kalau bos adalah anak dari orang yang paling berpengaruh di negara ini. Aku harus bagaimana jika bos meminta ganti rugi atas semua kemewahan yang aku rasakan selama tinggal di rumahnya? Elea, otakmu kenapa tidak bisa bekerja dengan baik sih?" "Sayang, hei," panggil Gabriel pelan sambil mengusap pipi calon istri kecilnya. Elea tersentak kaget. Dia mengerjapkan mata kemudian menoleh ke arah samping. "Bos, apa benar namamu adalah Tuan Muda Gabriel?" tanya Elea cemas. Gabriel tersenyum, dia lalu mengangguk. "Iya, namaku Gabriel. Kenapa? Apa kau akan menghukumku setelah ini?" Alis Gabriel terangkat sebelah. "Kenapa kau harus menghukummu?" tanya Gabriel heran. Elea gusar. Tangannya meremas gaun pengantin dengan kuat. Kata orang, bos itu sangat tidak suka disentuh oleh orang asing. Tapi aku sudah lancang tinggal di rumahmu. Aku minta maaf, bos. Aku benar-benar tidak tahu kalau itu kau," jawab Elea ketakutan.
Semua orang menarik napas dalam-dalam mendengar perkataan konyol Elea. Gadis itu masih saja belum menyadari posisinya di rumah. Sayang, aku yang memintamu untuk tinggal di rumahku. Jadi kau tidak perlu merasa takut seperti ini, oke? Ucap Gabriel sabar. Elea diam, dia sebenarnya masih sangat takut dengan semua kebenaran ini. Biarlah, nanti aku akan meminta solusi pada Kak Levi saja. Lebih baik sekarang aku patuh daripada nanti bos berubah pikiran lalu membunuhku. Gabriel tidak tahu harus bagaimana menyikapi apa yang sedang dipikirkan oleh Elea. Bisa-bisanya gadis ini berpikiran kalau dia akan membunuhnya. Sabar Gabriel, sabar. Lagi pula ini juga salahmu karena tidak jujur dari awal. Elea tidak akan shock seperti ini kalau sejak pertama dia diberitahu siapa dirimu sebenarnya. Kenapa harus ada kejadian seperti ini dari pernikahanku sih? Ares dan Nun sepertinya sudah pernah menasihati Tuan Muda agar jujur pada Nona Elea. Jika itu dilakukan sejak awal, mungkin kejadian seperti ini tidak akan terjadi. Nona Elea terlihat begitu kaget saat pendeta menyebutkan nama lengkap dari Tuan Muda mereka. Dia terlihat sangat ketakutan. Aku khawatir Nona Elea akan membatalkan pernikahan ini, Nun. Wajahnya terlihat sangat buruk setelah tahu siapa Tuan Muda sebenarnya. Bisik Ares cemas. Itu tidak akan terjadi, Ares. Nona Elea memiliki pemikiran yang tidak bisa kita tebak. Kau lihat saja, pernikahan ini pasti akan tetap berjalan, sesuai yang diinginkan oleh Tuan Muda, sahut Nun. Tuan Muda, apakah pemberkatan ini bisa kita lanjutkan? Tanya pembeda. Gabriel melihat ke arah pendeta kemudian mengangguk. Lanjutkan. Elea menahan napas saat pendeta mulai membacakan janji pernikahan. Tangannya gemetar. Tenang Elea, tidak ada yang perlu kau takutkan dariku. Hibur Gabriel lirih. Mas, aku tidak mau menikah. Apa? Semua orang dikagetkan oleh teriakan Gabriel. Elea yang melihat bosnya berteriak semakin ketakutan. Tubuhnya menggigil dan wajahnya memucat. Suara teriakan itu mengingatkannya akan sesuatu yang selama ini dia sembunyikan. Bos, itu sangat kaya. Aku takut jadi ubik abu jika orang tuamu tahu kalau aku menikahi gadis miskin seperti itu, ucap Elea tergagap. Setelah itu Gabriel tertawa sambil mengusap wajahnya. Astaga sayang, kau membuatku takut saja. Bos, aku bicara jujur. Aku pernah membaca cerita tentang ubik abu yang disisa oleh keluarga suaminya yang kaya raya. Aku tidak mau seperti itu, bos. Kita tidak usah menikah saja ya. Ya, rayu Elea sambil menggoyang-goyangkan lengan bosnya. Elea, ayah dan ibuku bukan orang seperti yang kau bayangkan. Mereka tidak pernah memandang orang lain melalui harta kekayaannya. Setelah kita menikah, aku akan mengenalkanmu pada mereka. Dan jika mereka berbuat jahat, aku yang akan melindungimu. Sekarang bisakah kita melanjutkan pemberkatan ini? Lihat, wajah pendeta itu sudah sangat masam karena sejak tadi kita terus membuatnya menunggu. Apa kau ingin melihatnya marah, Tidak, bos, sahut Elea dengan polosnya. Ya sudah, sekarang kau tenang. Tidak akan ada hal-hal seperti itu setelah kita menikah. Karena aku tidak akan pernah membiarkan orang lain menyakitimu. Kau percaya padaku, kan? Tanya Gabriel sembari mengusap puncak kepala calon istrinya. Iya, bos. Akhirnya Gabriel bisa merasa lega setelah melewati drama mengejutkan di hari pernikahannya. Dengan senyum yang mengembang cerah di bibirnya, dia meminta pendeta untuk memulai kembali acara pemberkatan. Langsung saja ke intinya. Baik, Tuan Muda. Gabriel melirik sebentar ke arah Elea. Kepolosanmu selalu saja berhasil mengejutkanku, Elea. Tapi tingkah polos inilah yang membuatku semakin mencintaimu. Tuan Muda Gabriel Saquelma, apakah kau bersedia menjadikan Nona Elea sebagai pendamping hidupmu? Bersediakah engkau mencintainya dalam suka dan duka, dalam sakit dan sehat, dalam susah maupun senang, dan menjaganya sampai akhir hayat? Aku Gabriel Saquelma menyatakan di hadapan Tuhan bahwa aku bersedia menjadikan Elea sebagai pendamping satu-satunya dalam hidupku, menerimanya dalam suka dan duka, dalam sakit dan sehat, dalam susah maupun senang, dan mencintainya seumur hidup. Jawab Gabriel tegas. Pendeta segera beralih menatap ke arah Elea. Nona Elea? Iya Pak Pendeta, ada apa? Tanya Elea dengan bodohnya. Para pelayan hampir tersedak mendengar nona mereka yang malah membalas pertanyaan pendeta. Apa Nona sudah siap? Tanya pendeta sambil menahan tawa. Gabriel rasanya sudah sangat ingin menangis sekarang. Bisa-bisanya Elea melawak di acara pemberkatan pernikahannya sendiri. Aku rasa ini adalah pernikahan paling unik di dunia. Siap untuk apa, Pak Pendeta? Lagi, Elea kembali memperlihatkan kepolosannya di hadapan pendeta. Gabriel yang tahu kalau pendeta itu kebingungan menjawab pertanyaan Elea segera mengambil tindakan. Dia membisikkan sesuatu pada pendeta itu. Lanjutkan saja, gadis ini memang sedikit bodoh. Kau jangan hiraukan perkataannya.
Pendeta itu mengangguk. Nona Elea, apa kau bersedia menerima Tuan Muda Gabriel Sakwilma sebagai suamimu? Menerimanya dalam suka dan duka, dalam sehat maupun sakit, dan saling mencintai hingga akhir hayat. Semua orang menahan napas menunggu jawaban dari Elea. Masing-masing dalam benak mereka berdoa agar gadis kecil ini tidak mengeluarkan kata-kata yang bisa membuat pemberkatan kembali tertunda. Aku bersedia, Pak Pendeta, jawab Elea. Mata Gabriel terpejam, dia menarik napas lega setelah Elea menyatakan kesediaannya. Di hadapan Tuhan dan para saksi hari ini engkau, Tuan Muda Gabriel Sakwilma dan Nona Elea, resmi menjadi suami istri. Untuk mempelai pria dipersilahkan untuk mencium mempelai wanita. Suara tepuk tangan terdengar begitu riuh saat pendeta mengumumkan sahnya hubungan kedua insan itu. Elea yang tidak tahu apa-apa pun ikut bertepuk tangan, entah kenapa dia merasa begitu bahagia. Elea? Iya, Bos? Elea patuh saat Gabriel menangkap wajahnya. Tubuh bosnya yang sangat tinggi membuatnya harus mendongak ke atas. Terima kasih sudah bersedia menjadi istriku, ucap Gabriel dengan mata berkaca-kaca. Bos, kenapa kau menangis? Pertanyaan Elea merusak suasana, tapi Gabriel tak menghiraukan hal itu. Aku menangis karena bahagia. Kau bahagia tidak menikah denganku? Tanya Gabriel lembut. Elea mengangguk cepat. Tentu saja bahagia, Bos, karena setelah ini aku bisa melanjutkan sekolah. Krik, krik, krik. Bolehkah Gabriel terjun ke jurang sekarang?